بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الآية. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام معقودة لبيان أن نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد بالولد ومنته عليه بالذرية ينبغي أن يراعي فيها العبد استشعار نعمة الله عليه ومنة الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا سمى ابنه بتعبيد لغير الله كعبد الحارث أو نحو ذلك، كان هذا مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه العبد من شكر واعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يكون مؤديا لشكر النعمة بل يكون مشركا. قال: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وسيأتي أن من ذلك التسمية بعبد الحارث أو نحو ذلك. وأول هذه الآية قوله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، أي من آدم وحواء، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي ليألفها. وهذه منة من الله سبحانه وتعالى على العباد، وكما أن الله من على آدم بزوجه حواء ليسكن إليها، أيضا من على الذرية بذلك. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال: فلما تغشاها أي وطئها حملت حملا خفيفا. وهذا في بداية الحمل، يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، فمرت به، استمرت أي على هذا الحمل، فلما أثقلت كبر الحمل في بطنها وصار حملا ذا ثقل، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا أي بشرا سويا لنكونن من الشاكرين، أي الشاكرين لك على النعمة. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، أي لم يؤدي شكر النعمة على الوجه المرضي، بل أشرك، بل اتخذ مع الله سبحانه وتعالى الشركاء فيما آتاهما. والخطاب في هذه الآية على الصحيح في قوله جعل له، أي المشركون من الذرية، فإن في الآية استطراد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما. فقوله هو الذي خلق
خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، هذا حديث عن آدم وحواء. ثم قوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، هذا حديث عن المشركين من الذرية. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bahasan kitab tauhid, Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab qauluhu ta'ala falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka berdua diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak yang baik, anak yang sempurna, yang tidak cacat, maka keduanya mengambil sekutu-sekutu bagi Allah terhadap rezeki yang Allah berikan kepada mereka berdua. Maka maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul ini dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba berupa anak, berupa keturunan. Bahwasanya keturunan atau anak merupakan nikmat dan karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang hamba harus memperhatikan nikmat ini. Dia harus menghadirkan dalam dirinya bahwasanya anaknya, keturunannya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala dia menamakan anaknya yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dia memberikan namanya dengan nama yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah. Seperti nama Abdul Harith. Abdul Harith berarti hambanya si Harith. Tidak benar ini tidak boleh. Tapi hendaknya dia memberi nama sesuai dengan yang menunjukkan penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya seorang tatkala memiliki anak, dia berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui bahwasanya anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jika dia menamakan anaknya dengan nama yang menunjukkan penghambaan terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguhnya dia tidak menunaikan rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia, tetapi dia justru melakukan kesyirikan dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang permasalahan ini, yaitu firman Allah falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Tatkala Allah memberikan rezeki kepada mereka berdua berupa seorang anak yang sempurna yang tidak cacat, maka mereka berdua melakukan kesyirikan, mengambil sekutu-sekutu terhadap nikmat tersebut. Maka maha suci Allah atas apa yang mereka syirikan. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ayat ini kalau kita kembali kepada surat Al-A'raf, kita dapati bahwasanya sebelum Allah menyebutkan tentang ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebelumnya pada ayat 89, Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha. Kemudian Allah menjadikan dari Nabi Adam istrinya, itu Hawa, liyaskuna ilaiha, agar dia bisa tenang bersama istrinya. Di sini Allah buka firman ini dengan mengatakan huwallazi khalaqakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Setelah itu Allah istitrat, Allah menyebutkan pembahasan tentang nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam dan istrinya Hawa. Ini di awal ayat. Dan bahwasanya Allah menciptakan Hawa dari Adam agar Adam alaihissalam merasa tenang, hidupnya tenang dengan istrinya. Dan ini juga berlaku bagi keturunannya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan dari kalian istri-istri kalian, dan Allah jadikan di antara suami istri mawaddah dan rahmah, kasih sayang dan rasa cinta,
Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika", sungguh pada perkara tersebut ada tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Jadi meskipun Allah menyebutkan tentang Nabi Adam dan Hawa, namun Allah juga menjelaskan dalam ayat yang lain tentang diciptakannya istri bagi suami adalah untuk mendapatkan kasih sayang. Itu berlaku bagi Adam dan istrinya dan juga keturunan Adam dan istrinya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih." Kemudian tatkala seorang suami mencampuri istrinya, menggauli istrinya, hamalat hamlan khafifan, maka kemudian istrinya pun mengandung dengan kandungan yang ringan, yaitu di awal kandungan kita tahu bahwasanya kandungan terjadi dengan proses adanya air mani, kemudian setelah itu alaqah, setelah itu mudghah, ya, masih ringan. Famarrat bih, kemudian istrinya masih dalam kondisi demikian dengan kandungan yang ringan sampai akhirnya tatkala kandungan semakin besar, kata Allah, falamma athqalat da'awallaha rabbahuma. Tatkala sang istri akhirnya kandungannya menjadi berat, ya sudah menjadi berat, sudah semakin tua kandungannya, da'awallaha rabbahuma, maka dua orang ini suami istri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, kalau Engkau anugerahkan kepada kami anak yang sempurna yang tidak cacat, lanakunanna minasyakirin, maka kami benar-benar akan menjadi orang-orang termasuk orang-orang yang bersyukur. Setelah itu baru Allah menyebutkan falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Tatkala Allah berikan kepada mereka berdua anak yang sempurna yang tidak cacat, ternyata mereka mengambil syarikat-syarikat bagi Allah, mengambil sekutu bagi Allah terhadap anak yang diberi rezeki tersebut, yang diberi anugerah mereka dengan anak yang sempurna tersebut. Maka Allah mengatakan fata'ala Allahu amma yusyrikun, maka maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang benar tentang ayat ini, ya, falamma atahuma salihan, ya, tatkala mereka berdua diberikan oleh Allah berupa anak yang sempurna, ini maksudnya bukan Nabi Adam dan Hawa, bukan. Tetapi adalah dari keturunan Nabi Adam dan Hawa yang merupakan orang-orang musyrikin. Jadi memang ada pendapat yang mengatakan bahwasanya maksudnya adalah kisah Nabi Adam dan Hawa, namun yang benar bukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di awal ayat menyatakan huwallazi khalaqakum, sungguhnya Dia Allah telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu. Setelah itu Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Adam dan Hawa. Ya, ini istitrat saja. Setelah itu Allah kembali menyebutkan tentang keturunannya. Bahwasanya di antara keturunan Nabi Adam dan Hawa ada yang melakukan kesyirikan, di mana tatkala istrinya hamil, kemudian dia pun berdoa, mereka berdua pasangan suami istri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak yang sempurna, tidak cacat. Tatkala Allah berikan kepada mereka anugerah berupa anak yang tidak cacat, ternyata mereka berbuat kesyirikan, sehingga mereka ternyata tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menunaikan syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka mengambil syarikat-syarikat sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ayat ini bukan bercerita tentang Nabi Adam dan Hawa yang melakukan kesyirikan, tidak benar, tetapi tentang anak keturunan Nabi Adam dan Hawa yang melakukan kesyirikan. Qala rahimahullah, qala Ibnu Hazm, ittafaqu على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. هذا فيه حكاية الإجماع على تحريم التعبيد لغير الله، لأن النعمة بالولد من الله، فإن أراد أن يسمي الولد باسم فيه تعبيد فيكون معبدا لله. قال عبد الله وعبد الرحمن وهما خير الأسماء، أو عبد العزيز أو عبد الرحيم أو عبد الغفور ونحو ذلك. وأما أن يعبد الاسم لغير الله كعبد النبي أو عبد عمر أو عبد الكعبة أو عبد علي أو عبد الحسين أو غير ذلك، فهذا كله باطل، وهو من اتخاذ الشركاء، لأن الذي أنعم بالولد هو الله سبحانه وتعالى، ليس النبي ولا الولي ولا غيرهما. فإذا كان يريد أن يعبد الاسم فيعبده لله بأن يعبد لاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. أما إن عبده لغير الله فهذه التسمية باطلة وفيها
جعل الشركاء كما في الآية جعل له شركاء فيما آتاهما. وقول ابن حزم حاشا عبد المطلب هذا متعقب، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هذا من باب الإخبار عن شيء واقع لا إقرارا لمثل هذه التسمية. فالصحيح أن حتى عبد المطلب لا يصح أن يسمى بمثل هذا الاسم، وإنما التعبيد يكون لله وحده. Kemudian penulis Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah menukil perkataan Ibn Hazm. Beliau berkata, qala Ibn Hazmin, berkata Ibn Hazm rahimahullah, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillahi. Bahwasanya para ulama telah sepakat akan haramnya penamaan dengan nama yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah, seperti ka'abdi Umar, seperti hamba Umar, wa abdil Ka'bah, seperti hamba Ka'bah, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal ini. Hasya Abdul Muttalib, kecuali penamaan Abdul Muttalib tidak mengapa menurut Ibn Hazm. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Ibn Hazm menukil tentang ijma', menghikayatkan tentang ijma', kesepakatan konsensus para ulama tentang pengharaman penamaan yang menunjukkan penghambaan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena anak adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Oleh karenanya seorang kalau ingin bersyukur kepada Allah, dia menamakan anak tersebut dengan penghambaan kepada Allah, bukan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia menamakan anaknya misalnya dengan nama Abdullah dan Abdurrahman, dan inilah dua nama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba Abdullah artinya hamba Allah, Abdurrahman artinya hamba Ar-Rahman. Ya, Abdul Aziz dan yang lainnya, ya, ini nama-nama Allah. Silakan Abdul Fattah, Abdul Ghafur dan yang lainnya. Ya, ini nama-nama yang dicintai oleh Allah karena menunjukkan penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun penamaan anak dengan nama menunjukkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya haram. Seperti Abdul Nabi, hamba Nabi, atau Abdul Umar, hambanya Umar, Abdul Ka'bah atau hambanya Ka'bah. Ya. Ini semua tidak boleh. Atau Abdul Ali, hambanya Ali, ya, hambanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, atau Abdul Husain, hambanya Al Husain radhiyallahu taala anhu, ini juga merupakan tidak benar, ya. Dan ini semua adalah nama yang batil dan bahkan bentuk daripada kesyirikan. Dan termasuk dari bentuk mengambil sekutu kepada Allah, karena Allah hanya Allah yang memberikan kenikmatan anak, tidak ada yang menyertai Allah, tidak ada yang bersama Allah dalam memberikan anugerah anak. Nabi tidak memberikan anak, wali tidak memberikan anak, yang memberikan anak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menamakan anaknya dengan penamaan yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah seperti Abdul Ali, Abdul Husain, Abdul Ka'bah, Abdul Umar dan yang lainnya, maka dia telah melakukan kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sedang kita bahas, ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Orang yang menamakan anaknya dengan Abdul Harith atau nama yang lain, maka dia telah mengambil syarikat bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan Ibn Hazm, hasya Abdul Muttalib, semuanya diharamkan penghambaan kepada selain Allah kecuali Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dalam bahasa Arab artinya hambanya Al-Muttalib, hambanya Al-Muttalib. Kata Ibn Hazm ini boleh nama seperti ini, meskipun penghambaan kepada selain Allah. Namun pernyataan Ibn Hazm ini dibantah, dikritik oleh para ulama. Kenapa? Karena Abdul Muttalib, ya, kakek Nabi SAW, ini nama juga nama yang tidak benar, karena ada penghambaan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Nabi SAW tatkala menamakan namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, itu karena Rasulullah SAW menghikayatkan, menyebutkan tentang kenyataan yang ada kakek beliau namanya Abdul Muttalib. Bukan Rasulullah SAW ikrar, bukan Rasulullah SAW setuju. Tatkala beliau mengatakan, Ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah seorang nabi yang tidak berdosa, dan aku adalah cucu dari Abdul Muttalib. Bukan berarti Nabi membenarkan nama Abdul Muttalib, tetapi Nabi menyebutkan saya ini memang punya kakek namanya Abdul Muttalib. Jadi pernyataan Nabi, ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah cucunya Abdul Muttalib, bukan berarti Nabi membenarkan penamaan Abdul Muttalib, tetapi Nabi mengabarkan saya ini cucunya Abdul Muttalib. Oleh karenanya penamaan dengan Abdul Muttalib tidak benar dan hukumnya haram. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة
لتطيعاني أو لا يجعلن له قرني أيل. والمراد بالأيل أي الوعل، فيخرج من بطنك أي وله قرن فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما، يعني بأشياء من هذا القبيل من غير ما ذكر. سمياه عبد الحارث، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما أي نحو مما ذكر في الأمر الأول، فأدركهما حب الولد أي حب سلامة الولد، وهذا من الامتحان، فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، جعل له شركاء فيما آتاهما. وأورد بعده قال وله بسند، رواه ابن أبي حاتم قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، أي أنهما أطاعاه في مجرد التسمية، لم تقصد حقيقة التعبيد، فهذا شرك في مجرد التسمية لا في حقيقة التعبيد لغير الله. قال وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن السياق ليس المراد فيه آدم وحواء قوله فلما آتاهما صالحا، وإنما المراد المشركون من ذريته، ولهذا قال الله في تمام السياق فتعالى الله عما يشركون، أي من وقعوا في الشرك من الذرية. فيكون هذا في ما وقع في بعض الملل، ولم يكن وقع من آدم وحواء. وقد قال ابن القيم رحمه الله النفس الواحدة وزوجها آدم وحواء واللذان جعل له الشركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهما، ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد فأتاهما إبليس فقال إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث ففعلا، فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan athar dari Ibnu Abbas tentang tafsiran dari ayat yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu firman Allah, "Falamma taghasyaha hamalat", kata tatkala sang suami mencampuri suaminya, maksudnya kata Ibnu Abbas, "Lamma taghasyaha Adam hamalat fa'atahuma iblis." Tatkala Adam menggauli istrinya Hawa, maka datanglah iblis. Iblis menggoda mereka berdua. Faqala inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah. Kata iblis, saya teman kalian dahulu yang telah menggoda kalian dan akhirnya berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Ya, iblis mengingatkan Adam dan Hawa bahwasanya saya dulu yang pernah menggoda kalian berdua dan telah mengeluarkan kalian dari surga. La tuti'anini aw la yaj'alanna lahu qarnai ayil. Maka iblis berkata, kalian harus taat kepadaku, atau kalau tidak saya akan menjadikan anak kalian memiliki tanduk, ya, dua tanduk, ya, semacam hewan semacam
kambing tapi memiliki tanduk yang panjang, ya. Semacam rusa seperti itu, ya. Iblis menakut-nakuti Adam dan Hawa bahwasanya anak kalian ini nanti akan punya tanduk. Fayakhruju min batnihi fayashukhu. Kemudian dia akan keluar dari perut dan akan merusak perut ibunya, ya. Wala af'alanna. Bahwasanya tanduk tersebut ya akan keluar dari perutnya dan akan merusak perut anak tersebut. Dan aku akan melakukan demikian, aku akan melakukan demikian. Yukhawifuhuma. Iblis menakut-nakuti Adam dan Hawa. Kemudian iblis berkata, "Samiyahu Abdul Harith." Kalau gitu supaya anakmu selamat, wahai Adam dan Hawa, namakanlah anak kalian dengan Abdul Harith. Ya, Abdul Harith. Ya, berarti penyembahan terhadap Al-Harith kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa abaya an yuti'ahu. Namun Adam dan Hawa tidak mau taat kepada iblis. Fa kharaja mayyitan, dan benar akhirnya ternyata anak ini lahir dalam kondisi mati, tidak hidup. Kemudian akhirnya tsumma hamalat, akhirnya Hawa hamil kembali, hamil yang kedua. Iblis datang lagi, fa atahuma. Fa qala mithla qawli. Kemudian iblis nakut-nakutin lagi, kalau kau tidak menamakan anak ini dengan Abdul Harith, nanti bakalan dia keluar dalam kondisi mati. Ya. Fa abaya an yuti'ahu fa kharaja mayyitan. Kemudian Adam dan Hawa tidak mau nurut lagi kepada iblis. Ternyata benar. Lahir lagi, mati lagi. Tsumma hamalat, kemudian hamil yang ketiga. Datang lagi iblis, fatahuma. Iblis datang lagi. Kemudian iblis nakut-nakuti lagi Adam dan Hawa. Fa adrakahuma hubbul walad. Ternyata Adam dan Hawa ingin punya anak dan ingin agar bisa punya anak. Akhirnya fasamayahu Abdul Harith. Akhirnya supaya anaknya selamat, Adam dan Hawa pun menamakan anaknya dengan nama Abdul Harith. Dan inilah yang Allah maksud dengan firman-Nya, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Dan mereka akhirnya berdua melakukan kesyirikan terhadap anak yang mereka kepada Allah, terhadap anak yang Allah beri rezeki, Allah anugerahkan kepada mereka berdua. Rawahu Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahhab berkata, walahu bi sanadin sahih. Kemudian datang dengan sanad yang sahih an Qatadah, bahwasanya Qatadah berkata, syuraka fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Bahwasanya mereka mengambil sekutu bagi Allah dalam ketaatan kepada iblis, bukan dalam beribadah kepada iblis. Kenapa? Karena mereka berdua ini hanyalah menamakan anak dengan nama Abdul Harith, ya, bukan dalam rangka untuk meyakini bahwasanya anak ini harus menyembah Al-Harith. Tidak, tetapi hanya sekedar dalam penamaan saja, sekedar nama saja. Dikatakan Al-Harith adalah salah satu dari nama-nama iblis, ya. Jadi maksudnya dinamakan Abdul Harith adalah hamba syaitan, bukan maksudnya dia akan menyembah syaitan, tetapi sekedar karena mereka berdua ingin punya anak, maka mereka menamakan dengan Abdul Harith. Walahu bisanadin sahih an Mujahid fi qawlihi. Kemudian juga diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Mujahid tentang firman Allah, la in ataitana salihan, ya Allah kalau Engkau berikan kepada kami anak yang saleh, yaitu qala asfaqa alla yakuna insanan. Mereka berdua khawatir jangan sampai anak yang lahir bukan dalam bentuk manusia. Wa dzukira ma'nahu anil Hasan wa Sa'id wa ghairihima. Dan juga disebutkan maknanya dari Al-Hasan, dari Sa'id dan selain keduanya. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah datang dari Al-Hasan Al-Basri, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan ayat ini bukanlah Adam dan Hawa, dan ini pendapat yang kuat, ya, tetapi yang dimaksud adalah keturunan dari Adam dan Hawa, sebagaimana kita jelaskan di awal pengajian, ya, bahwasanya keturunan Adam dan Hawa lah yang melakukan kesyirikan, bukan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak melakukan kesyirikan, ya. Bagaimana dia sudah tahu mereka berdua datang iblis, atau ini iblis yang menggoda kok masih taat kepada iblis, maka ini bukanlah akhlak dari Adam dan Hawa. Oleh karenanya di akhir ayat, ya, Allah menyebutkan fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Jadi maksudnya yang melakukan kesyirikan ini menamakan anaknya dengan Abdul Harith bukanlah Adam dan Hawa, ya, tetapi adalah keturunan Adam dan Hawa yang mereka adalah orang-orang musyrik. Dan ini pendapat yang kuat, dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya Adam dan Hawa tatkala diturunkan ke bumi, Allah berfirman ijtabahu wa hadahu. Allah telah memilih Adam dan Allah telah memberi petunjuk kepada Adam setelah dikeluarkan. Jadi Adam sudah menyesal, Nabi Hawa pun sudah menyesal tatkala diturunkan di bumi,
diturunkan dari surga turun ke bumi, Allah memilih Nabi Adam, dijadikan sebagai seorang nabi, dan Allah memberikan hidayah kepada Nabi Adam, dan tidak mungkin mereka melakukan kesyirikan lagi setelah itu. Kenapa? Telah dipilih oleh Allah dan telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar bahwasanya yang melakukan kesyirikan dengan menamakan anaknya Abdul Harith bukanlah Adam dan Hawa, tetapi orang-orang musyrikin yang merupakan keturunan Nabi Adam dan Hawa. Oleh karena Allah mengatakan, "Fata'ala Allahu amma yusyrikun." Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. والحاصل أن المسلم ينبغي عليه أن يحذر من مثل هذه المخالفات حتى في مجرد التسمية، حتى وإن لم يقصد حقيقة التعبيد، فإن في ذلك جعل للشركاء مع الله. وأما من قصد حقيقة التعبيد فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. والحاصل أن المسلم ينبغي عليه أن يحذر من ذلك، ومن أراد أن يسمي اسما معبدا فليكن التعبيد للمنعم سبحانه وتعالى، فيقول عبد الله وعبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد الرحيم أو عبد الغفور أو غير ذلك من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وسيأتي في الترجمة التي بعدها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وبهذا نصل إلى نهاية هذا الباب، ونسأل الله الكريم لنا ولكم التوفيق والسداد والمعونة على كل خير. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya seorang muslim hendaknya berhati-hati ya dalam masalah-masalah seperti ini, bahkan dalam masalah penamaan ya. Jangan sembarang dia memberi nama kepada anaknya ya, apalagi nama anaknya dengan yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia tatkala menamakan misalnya anaknya Abdul Harith atau Abdul Ka'bah atau Abdul Ali atau Abdul Husain, maksudnya bukan sebagai untuk menyembah mereka, tidak, hanya seperti pengagungan ya, bukan untuk menyembah. Namun ini tetap tidak boleh, hukumnya haram. Ya, adapun kalau dia menamakan anaknya dengan Abdul Husain atau Abdul Ali, maksudnya adalah untuk menyembah Al Husain atau menyembah Ali, maka ini syirik akbar. Ini syirik akbar, mengeluarkan seorang dari agama, karena penyembahan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin ya menamakan anaknya dengan nama yang menunjukkan penyembahan, maka hendaknya dia memberi nama anaknya dengan yang menunjukkan penyembahan terhadap Al-Mun'im, yang memberikan karunia, yang memberikan anugerah, dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia namakan anaknya dengan Abdullah, hamba Allah, Abdul Rahman, hambanya Ar-Rahman, Abdul Rahim, hambanya yang Maha Pengasih, ya Abdul Aziz ya. Kemudian Abdul Ghafur, hamba zat yang Maha Pengampun, dan nama-nama yang seperti ini yang merupakan dari Asmaullahi Al-Husna. Ya, dan nama Allah yang Maha Indah. Dan insyaallah pada bab berikutnya kita akan bahas tentang nama-nama Allah Al-Husna ya, yang Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama yang indah tersebut. Demikianlah para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain, masuk pada bab yang baru. Kalau ada yang bertanya maka kami persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Jazakumullah khair. Dan pendengar pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bersoal jawab terkait dengan pembahasan kita di kesempatan sore hari ini di line telepon 021 823 6543 dan pertanyaan pesan singkat di 081 989 6543. Sebelum kami angkat via telepon, ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, kami namakan beberapa nama anak-anak kami dengan nama-nama yang memang secara bahasa Arab tidak memiliki kandungan doa. Ini terjadi karena kejahilan dan ketidakfahaman kami dahulu, sehingga anak tersebut diberikan nama-nama bukan nama sahabat, bukan nama para nabi, dan juga nama yang tidak memiliki kandungan doa. Apakah ini akan berpengaruh ke dalam kehidupan di masa depan mereka? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair. الأسماء التي لا تشتمل على معاني محرمة مباحة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم من أسلم
غير الأسماء المشتملة على معاني محرمة وأقر ما سوى ذلك. فإذا كان الاسم ليس فيه معنى محرم أو شيء من المعاني الفاسدة الباطلة فإنه لا يغير. لكن لو أن أحدا في جاهليته أو في ضلاله سمى اسما معبدا لغير الله ثم هداه الله يقال له بدل الاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير الأسماء التي تشتمل على معاني ودلالات محرمة. Saya menjelaskan bahwasanya nama-nama yang tidak mengandung makna-makna kandungan-kandungan makna yang haram ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh kalau tidak mengandung makna-makna yang haram. Kenapa? Karena tatkala Nabi SAW ada orang yang masuk Islam, dari orang jahiliyah masuk Islam, maka kalau ada nama-nama yang maknanya buruk atau maknanya mengandung hal yang haram seperti penghambaan terhadap selain Allah, maka Nabi SAW menyuruh untuk merubah. Ya, karena mengandung makna-makna yang haram. Adapun yang tidak mengandung makna yang haram, maka Rasulullah SAW biarkan. Rasulullah SAW tidak menyuruh merubah. Oleh karenanya, jika ada seorang ternyata namanya tidak mengandung makna-makna yang haram, maka tidak mengapa, tidak dirubah. Tetapi kalau maknanya mungkin di zaman jahiliyah, waktu dia tidak paham, tidak mengerti, dia masih jahiliyah, kemudian dia menamakan anaknya dengan nama penghambaan kepada selain Allah, maka harus dirubah nama ini. Ya, karena Nabi SAW merubah nama-nama yang mengandung kandungan-kandungan makna yang haram. Jazakumullah khair. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Munabila di Pekanbaru. Silakan, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung. Begini, nama anak saya namanya Sabila. Dalam Al-Quran memang banyak kata-kata Sabila, artinya itu jalan. Jadi apakah itu boleh diberikan kepada nama anak saya itu, Syekh? Bukan, Syekh. Jazakallah khairan. Baik, jazakallah khairan. Mau ditunggu jawabannya. Barakallah fiik. أرجو أن هذا الاسم لا بأس به، لأن يعني السبيل هو الطريق، والطريق يشمل طريق الخير وأيضا طريق الشر. وفي القرآن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبيل هو الطريق، هذا هو معناه في اللغة. وأرجو أنه لا بأس به، يعني لا يغير وإنما يبقى، ويكون المراد بالسبيل في التسمية للولد أي سبيل الخير وطريق الشر وطريق الخير للشر. Sabila dalam bahasa Arab ya artinya tariq, artinya jalan ya. Dan namanya jalan dalam Al-Qur'an ya, terkadang maknanya jalan kebaikan dan maknanya terkadang jalan keburukan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi' subula." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mengikuti jalan-jalan, artinya jalan-jalan keburukan. Dan oleh karenanya jalan itu bisa berarti jalan kebaikan dan bisa jadi jalan keburukan. Jadi dia tidak mengandung makna khusus keburukan, enggak. Dari sini kita tahu bahwasanya karena dia mengandung dua makna, maka tidak khusus mengandung makna keburukan, maka tidak mengapa dengan penamaan seperti ini insyaallah ya. Dan diharapkan maksudnya dengan anak kita bernama Sabil artinya jalan kebaikan, jalan petunjuk dan yang semisalnya, bukan jalan keburukan. Jadi tidak perlu diganti dan mudah-mudahan tidak mengapa. Jazakumullah khair. Dan kami angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat sebelum kami terima via telepon. Beberapa pertanyaan sama disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, ada sebagian keyakinan di negeri ini ketika anak sering sakit, kemudian orang tuanya mengatakan nama anak ini terlalu berat atau tidak sesuai maka harus diganti. Contohnya seperti nama anak saya Abdus Salam, dan diminta untuk diganti karena sering sakit anak ini dan karena pengaruh nama tersebut. Apakah keyakinan seperti ini benar? Jazakallah khair. هذه العادة التي يذكر هذا الأخ السائل في سؤاله غير صحيحة، ولم يكن له أن يغير اسم ولده من عبد السلام
من أجل هذه العادة، فإن هذا التغيير للاسم هو تغيير لاسم صحيح، بل من أحسن الأسماء وأطيبها. والعادة التي يذكر هذه عادة ليست صحيحة، وإنما يغير الاسم إذا كان فيه محذور. وأما ما يصيب المرء من أمراض وأسقام وتحميل ذلك مثلا للاسم، وهذا الآن اسمه عبد السلام، يعني في معنى العافية والسلامة، فمثل هذا التغيير غير صحيح، وهي عادة لا أصل لها فيما نعلم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم. Saya menjelaskan bahwasanya adat seperti ini adalah adat yang tidak benar, ya, karena tidak boleh seorang mengganti nama anaknya kalau nama anaknya sudah benar, tidak boleh diganti hanya karena mungkin dia sakit dan yang lainnya. Contohnya nama Abdul Salam. Abdul Salam nama yang bagus, termasuk nama yang indah, karena di situ ada ta'bid kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Abdul Salam artinya hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dirubah hanya karena ada adat seperti ini, ya. Oleh karenanya merubah nama yang sudah benar karena adat seperti ini maka tidak diperbolehkan. Nama dirubah kalau mengandung makna yang buruk. Nama itu dirubah kalau mengandung makna yang buruk, ya. Diganti apakah sakit atau tidak tetap diganti kalau mengandung makna yang buruk. Tapi kalau nama sudah benar, sudah baik seperti hamba Allah, Abdurrahman, Abdul Salam, maka tidak boleh diganti hanya sekedar mungkin ada penyakit dan yang lainnya. Bukan berarti penyakit itu gara-gara nama tersebut, ya. Namanya penyakit, ya, kemudian terkena seorang anak, ya mungkin. Ya, apalagi Abdul Salam artinya ya keselamatan. Ya, artinya dengan nama tersebut kita berharap anak kita mendapatkan keselamatan dan kebaikan. Oleh karenanya perubahan nama, ya, karena misalnya cara-cara seperti ini, maka kata Syekh kami tidak mengetahui ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah, dan kami tidak tahu ada riwayat dari salaf yang melakukan demikian. Jadi nama yang dirubah nama yang buruk. Adapun nama yang baik maka tidak perlu dirubah. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Dayat di Ciganjur, Depok. Silahkan Bapak. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum. Syekh, saya punya anak namanya Akhtar, Syekh. Mohon artinya apa, Syekh? Terus kemudian namanya siapa, Pak? Akhtar. Akhtar. Iya. Baik. Terus bolehkah kasih nama dengan nama malaikat seperti Jibril gitu? Itu saja, Syekh. Baik. Terima kasih, syukran, jazakumullah khairan. Wa jazakallah khair. Naam, Ustaz. Akhtar. Iya, sah. لا أدري ماذا يدل عليه هذا الاسم من معنى، فإذا كان أخطر يدل على معنى غير صحيح أو فيه محذور فإنه يغير، وما إذا كان معناه معنى صحيحا أو معنى طيبا أو لا محذور فيه لا يغير. وأما التسمية بأسماء الملائكة فهذه ذكر فيها أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله خلافا بين العلماء، منهم من أجاز ومنهم من كره ذلك. Makna akhtar saya tidak tahu maknanya apa, ya. Kalau ternyata maknanya adalah mengandung makna yang baik, ya, maka tidak mengapa diberikan nama tersebut. Tapi kalau maknanya makna yang buruk, ya maka harus diganti. Adapun misalnya maknanya tidak mengandung makna yang buruk, tidak ada mengandung makna yang haram, maka tidak mengapa dengan nama tersebut. Adapun penamaan dengan nama para malaikat seperti malaikat Jibril yang lainnya, maka Ibnu Qayyim rahimahullah atau sebagian ulama menyebut ada khilaf dalam masalah ini. Ada sebagian ulama yang membolehkan dan ada sebagian ulama yang tidak membolehkan. Jazakumullah khair. Kami angkat pertanyaan via pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, mohon nasihat dan taujihnya. Anak saya baru wafat dan usianya 9 bulan setelah kelahirannya. Apakah yang saya bisa lakukan untuk anak tersebut? Jazakallah khair. إذا توفي الولد بعد الولادة فاحتسبه المرء وأكثر من الحمد والاسترجاع فإن هذا باب من أبواب الثواب العظيم، لأنه جاء في الحديث إذا قبضت الملائكة ولد
العبد المؤمن قال الله قبضتم ولد عبدي قبضتم فلذة كبده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فتقول الملائكة حمدك واسترجع فيقال الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد فإذا مات له الولد يحمد الله ويسترجع ويحتسبه عند الله سبحانه وتعالى ويكون له سترا من النار ورفعة في الدرجات بإذن الله سبحانه وتعالى. Saya menjelaskan jika seorang anaknya baru lahir kemudian meninggal dunia, maka hendaknya dia mengharapkan pahala dari Allah dan bersabar, ya, dan dia memperbanyak pujian kepada Allah dan perbanyak dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu pintu untuk membukakan pintu surga. Dalam hadis disebutkan kalau malaikat ya mengambil ruh anak seorang hamba, ya, maka kemudian malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah kalian telah mengambil nyawa anak dari hambaku? Malaikat mengatakan iya. Apakah kalian telah mengambil nyawa buah hati dari hambaku? Malaikat berkata iya ya Allah. Kemudian Allah bertanya, apa yang diucapkan oleh hambaku tatkala diambil nyawa buah hatinya? Maka malaikat mengatakan hamidaka wastarja. Ya, hamba tersebut memujimu dan hamba tersebut mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka malaikat mengatakan, bangunkanlah bagi hambaku tersebut baitan fil jannah, suatu istana di surga, dan namakan dengan Baitul Hamd. Namakan rumah tersebut atau istana tersebut dengan namanya Istana Alhamdu. Kenapa? Karena sang hamba tatkala anaknya diambil oleh Allah, dia bersabar dan dia mengucapkan innallahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap anak tersebut ya menjadi sitran minan nar, menjadi penghalang ya bagi kedua orang tuanya dari neraka jahanam, dan juga untuk mengangkat derajat kedua orang tuanya di akhirat kelak. Jazakumullah khairan fadhil Syekh. Dan kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Ada Abu Ahmad di Pekanbaru. Silakan Abu Ahmad. Iya. Iya, Pak. Silakan. Ini, Pak, bolehkah satu nama itu tiga gitu, seperti nama Ahmad Khalid Al-Askar gitu. Dalam satu nama itu tiga nama gitu. Baik. Nah, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. التسمية بالأسماء المركبة أحمد خالد أو محمد حسن أو ثلاثة أسماء أحمد محمد حسن يعني تجنبها هو الأولى لأنها توهم فيما بعد في أن الأول هو الابن والثاني هو الأب والثالث هو الجد فتكون موهمة فلا يصار إلى مثل هذه التسمية والأولى أن تجتنب. Saya menjelaskan bahwasanya menamakan seorang anak dengan dua nama sekaligus atau tiga nama sekaligus, ya, maka yang lebih utama untuk dijauhi. Lebih utama adalah untuk dijauhi, ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan di kemudian hari orang tidak ngerti namanya, misalnya Ahmad Khalid Muhammad. Dipikir Ahmad itu namanya, kemudian Khalid nama bapaknya, Muhammad nama kakeknya. Ternyata tiga-tiganya nama dia sendiri, ya. Oleh karenanya lebih utama hendaknya dijauhi penamaan seperti ini. Nama satu nama buat satu orang, ya, jangan tiga nama dibuat untuk satu orang. وختاما نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وللعلم النافع والعمل الصالح إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat bagi kita seluruhnya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.